Ya, teman-teman, hari ini tanggal 21 bulan 10 ya. Kita update lagi punya emiten teman-teman. Dan mohon maaf teman-teman yang baru masuk mungkin nanti di babak kedua ya. Soalnya ini mau menuntaskan dulu yang babak pertama yang kemarin malam ya. Baik teman-teman, IHSG kita belum ada perkembangan untuk updateannya ya. Jadi hanya kenaikan aja, optimis ya 8.000. Nah, ini juga belum ada updatean untuk masuk sama keluar di sininya belum ada keluar ya. Jadi nanti mungkin babak kedua si IHSG ini kita update. Baik teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli, tapi ini adalah updatean emiten punya teman-teman. Apalagi ini rekomendasi bukan. Ini adalah updatean emiten teman-teman yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Dan seperti biasa teman-teman, ini adalah updatean punya teman-teman yang masuk duluan, itulah mungkin yang akan saya bahas gitu ya. Dan atau mungkin ada yang perkembangan yang harus cepat dibahas, mungkin akan saya langsung bahas. Baik teman-teman, sekali lagi ya, ingat beli di bawah, jual di atas ya. Kalau di atas, jual di atas, itu namanya percobaan. Baik teman-teman, langsung saja kita update punya teman-teman ya. Ada SMCB, SMCB Solusi Bangun Indonesia. Kita lihat untuk perkembangannya hari ini. Kita langsung sekarang di FCA ya, SCB FCA ya. FCA, kita lihat perkembangannya. Bandar lokal sudah mulai ngambil beberapa hari, 4 hari ini teman-teman ya. Lumayan di situ udah mulai ada pengambilan lagi. Ini juga udah mulai ke atas. Yang ngambil per hari ini adalah si AZ, CC, CP ya. Terdeteksi sih di bandar lokal teman-teman ya. Kalau untuk forennya semenjak dia pengambilan belum melakukan kegiatan apapun ya. Ini karena FCA, jadi kita lihat dulu FCA-nya kenapa ya. Sebentar ya. SMCB kriteria nomor 6. Kita lihat dulu di sini, tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di bursa sebagai diatur peraturan nomor 1A. Bla 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 bla. Plot polling 50 juta untuk papan utama dan papan pengembangan dan di atas 5%. Dan jumlah saham tercatat untuk papan utama, papan pengembangan di papan akselerasi. Baik teman-teman, nah seperti itu tuh ya untuk keterangan. Nah teman-teman lihat masyarakat non warakatnya ya 1,019, artinya ini sedikit banget di masyarakat ya. Ya mungkin nanti kalau pingin bebas dari FCA-nya ya kan nomor 6 ya. Ya minimal mereka harus menambah kepemilikan masyarakatnya di atas 5% atau 5% pas lah gitu, atau ke 5,101 gitu ya. Nah nanti mungkin si SMCB ini bisa keluar ya, mungkin bisa pakai right issue ataupun bisa dipecah gitu kan dengan stock split gitu ya, bisa saya seperti itu, atau menambah lagi gitu dengan right issue. Banyak solusinya, atau enggak si yang kemarin istilahnya ngambil ya di share lagi ke masyarakat gitu ya, biar masyarakat yang ngebeli mungkin bisa dari semen Indonesia-nya gitu kan, nggak mungkin ya semen Indonesia ya. Ya mungkin minimal ini harus ngejual lah 5%, 4%-an lah gitu ya, biar masyarakatnya bertambah jadi 5% lebih gitu, 5% lebih satu lot mungkin dia bisa untuk bebas daripada FCA-nya. Jadi selama belum memenuhi persyaratan itu tidak akan keluar dari harga FCA-nya, seperti itu teman-teman ya. Cuman untuk lihat perkembangannya, bandar lokal lagi ngambil teman-teman, karena ini sebenarnya istilahnya harus keluar dulu dari free float share di masyarakatnya harus 5% ya, otomatis harus seperti itu, harus melakukan seperti itu. Kalau enggak ya mereka akan terus di FCA ya. Jadi perkembangan hari ini ada pengambilan terus daripada bandar lokal ya. Bandar lokal sempat ngebuang, terus dia ngambil lagi ya 3 hari 4 hari ini, dan si Poren udah berada di atas, cuman belum ada melakukan aksi yang signifikan. Baik teman-teman, mungkin seperti itu keterangan SMCB ya. Kita nunggu corporate actionnya mau diapain gitu ya, atau enggak mungkin SMCB ini coba lihat berita apakah mau istrinya keluar dari bursa gitu dengan menarik semua saham yang berada di masyarakat, bisa jadi seperti itu ya. Kita lihat aja teman-teman beritanya seperti apa. Oke, kita lanjut. Ada Excel ya, Excel Axiata. Excel Axiata seperti apa? Kita lihat.
Si bandar lokal udah mulai ngambil teman-teman nih. Bandar lokal ngambil ya dari mulai tanggal 15 Oktober. Kita lihat 15 Oktobernya 15 Oktober. Nah, kita lihat untuk domestiknya ya. Domestiknya ada CIN ngambil 3,6 miliar, BQ ngambil 3,5, CC 10,9 ribu lot. KKI bagus teman-teman. Broker yang ngambilnya bagus untuk broker lokalnya. Yang keluar AZ, PD, AZ, KI. Ini yang ngambil untuk broker lokalnya bagus. Terus ini garis yang saya gariskan juga udah ketembus ya. Waktu mau ke atas kita hapus ya. Nah, sekarang teman-teman MA10-nya udah mulai dilewati, udah terlihat jelas di sini akan mau ke atas ya, ke 2342. Cuman untuk menembus si kendal kembar ini ya, si kepala kembar ini emang agak susah ya, makanya mereka ke bawahin dulu baru ke atasin. Sekarang juga mau menembus agak susah juga, tapi sudah terkonfirmasi mau ke 2344. Ini juga MA10-nya udah bagus. Harga wajarnya 2916, sekarang 23. Kalau berdasarkan harga PBP-nya 26, artinya masih murah teman-teman ya. Hati-hati aja area yang saya gariskan di 2070-nya. Nah, di sini juga ada gap, teman-teman, hati-hati aja, nanti setelah mungkin ada penurunan mungkin akan ke area sini. Tapi sekarang kalau lagi uptrend begini ya biarin aja, jangan dipedulikan ini ya. Nanti aja itu ya. Kita lihat quarter tinggal bagus atau enggak. Nah, sekarang Bandar Foreign udah ngambil sejak lama teman-teman ya. Bahkan sejak bulan Juli ya, bulan Juli dia sudah ngambil, tidak melakukan penjualan yang signifikan. Lihat di sini teman-teman, hijaunya lebih pekat daripada merahnya. Kalau di sini cenderung bandar lokalnya sempat kebuang banyak sekitar semingguan, tapi 4 hari ini dia ngambil ya. Jadi saya pikir ini sih mau di-up ke atas ya, karena dengan akumulasi seperti itu. Ya kalau dia turun lagi mungkin bisa ke area ke 2249, itu juga kalau dikasih gitu ya. Kalau dikasih 2249 dan 8 tulan bisa bagus ke atas ya. Tapi konfirmasi udah ke angka 2339. Targetnya mana? Kalau kita lihat dari sini teman-teman, kita lihat ini target yang saya targetkan di angka 2580 ya. Di sini teman-teman 2580. Nah, di area sini ya. 2580 belum terlihat di situ ya. Kita lihatin ya. Nah, udah kan? Udah terlihat kan? Kita tulisin targetnya di sini ya. Nah, teman-teman udah saya tulis ya targetnya di sini ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Secara teoris ya harusnya bisa gitu. Soal bandar lokal ada akumulasi lagi, diakumulasi di daerah atas, terus di bandar foreign juga udah mulai ke atas. Jadi kecenderungan 2342 itu bukan target, tapi itu adalah titik di mana dia akan ke atasnya ya. Jadi udah terlewati ini, kemungkinan ke atasnya bisa langsung ke lewati. Di sini juga ada gap teman-teman, kita pastikan bahwa gap ini harus tertutup. Jadi untuk ke tanggal ke 2500 sangat memungkinkan untuk SL ya. Kita lihat posisinya SL bagaimana. EXCL Excel Excel Axiata. Nah, sekarang dalam posisi harga tengah ya teman-teman untuk 1 tahunan. Untuk 3 tahunan kita lihat dalam posisi agak lumayan murah ya, tapi tidak terlalu murah banget. Untuk 5 tahunan lagi agak murah juga. Untuk 10 tahunan murah banget, artinya kalau disimpan selama 10 tahun bisa mencapai ke 4.200-an lah, bahkan bisa mencapai ke harga 6.000, tergantung daripada nanti harga wajarnya berapa dan harga tertingginya berapa. Untuk saat ini jangan kejauh-jauh dulu, kita ke 2.600 atau ke 2.500 juga udah harus bersyukur teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ada emiten MKAP ya, Mutik Asia. Teman-teman nanti kalau ke depannya ya, usahakan kalau ingin dibahas untuk updatean sahamnya, usahakan permasalahan disebutkan. Ada beberapa teman kita yang disebutkan masalahnya, jadi kita tahu gitu, jadi nanti teman-teman kita yang lain juga mengetahui. Baik, MKAP kita lihat dulu untuk kenaikan. Coba untuk kenaikannya ke angka 339, itu terdeteksi ada si kepala merah, artinya mau ke arah situ. Kalau sekarang biarin aja dia longsor dulu teman-teman ya, biarin dia longsor dulu. Mungkin bisa ke area ini ke 288, atau saya curiga mau ke angka sini teman-teman. Di sini ada gap yang belum ketutup ya. Tapi mudah-mudahan 3 sampai sini ya. Nah, ini cara ngambilnya teman-teman. Kalau teman-teman istilahnya nyangkut ya, tunggu dulu, biarin aja dia turun sampai mana, nanti ketahuan MA10. Ingat, MA10 berada di bawah candle.
Nah seperti ini nih, ini turun. Nah di bawah candle, nah, udah terkonfirmasi, baru kalian ngambil lagi untuk average ya. Juga kalau ini udah di bawah kan udah lumayan. Kita cek posisinya di mana sekarang untuk MKAP. MKAP kita lihat posisinya mana. MKAP Excelnya kita hapus. MKAP untuk 1 tahunan, baru listing ya, tanggal berapa ini listingnya? Februari ya. Baik, ini berada di garis tengahnya teman-teman. Jadi artinya ini dalam posisi harga wajarnya segini teman-teman ya. Nanti mungkin mau dikebawahin ya silahkan aja gitu, terserah daripada market makernya ya. Soalnya di sini terlihat jelas market makernya atau bandarnya lagi ngebuang teman-teman. Ini ngebuang signifikan, lurusnya cenderung ke bawah. Lihat posisinya teman-teman, merah pekat. Artinya hanya pengambilan sedikit-sedikit. Ini kenaikan untuk menjaga agar tidak kena UMA ya, agar tidak disuspend. Nah biasanya kalau ada penurunan pasti ada kenaikan sedikit. Jadi teman-teman kalau mau ngambil MA10, usahakan dia MA10 nya bukan di harga teman, tapi di candle seperti ini nih, turun. Ini kan di harga saya tidak akan ngambil di 280, ini belum konfirmasi, tapi ketika sini udah konfirmasi. Ini juga sama, ketika di sini jangan ngambil, tapi di sini lah ngambilnya teman-teman ya. Jadi si MA10 nya udah mulai di atas candle, juga sama, MA10 udah di atas candle. Jadi bukan harganya tapi si MA10 nya. Itu biasanya pertanda ke atas. Jadi teman-teman nanti kalau mau average ya seperti itu ya, usahakan jangan ngambil berdasarkan udah turun berdasarkan harga. Tunggu konfirmasi MA10 nya di bawah candle. Itu akan lebih memperjelas dia mau up atau mau turun lagi. Karena kalian juga nanti punya batasan, saya ngambil di MA10 deh selama 3 kali tidak berhasil, masih turun juga, biarkan, jangan melakukan apa-apa lagi. Udah cukup 3 kali ketika penurunan ini. Jadi kalau jebol ke 271 nya, kemungkinan dia akan jebol ke arah bawahnya ya. Soalnya ini di bawah, paling bawahnya saya ada di angka berapa ini, 149 ya. Coba untuk 3 tahunan biar jelas. Nah di sini nih 155 nya ya, 153. Tapi mudah-mudahan tidak jebol ya, mudah-mudahan. Ini berada dalam garis downtrendnya teman-teman ya. Jadi biarkan aja downtrend, ikutin aja, jangan melakukan apa-apa sebelum MA10 di bawah candle. Oke. Jadi bandar lokal foreign lagi ngebuang. Kenapa ngebuang? Karena mereka ada yang nampung. Siapa yang nampung? Ya teman-teman kita kan tuh ya, namanya XL, XC gitu ya teman-teman kita. Tapi ada beberapa lokal kayak CP juga udah mulai masuk, artinya ada kesempatan untuk di up lagi ya. Oke, seperti itu teman-teman ya, MKAV ya. Lanjut, ada MCOR. MCOR seperti apa? Coba lihat MCOR. Ya, MCOR udah di atas teman-teman. Kita lihat deh ke posisinya dulu, biar bisa menentukan arah. MCOR. Bank Cina. MCOR kalau untuk 1 tahunan dulu deh. 1 tahunan dulu berada sedikit agak mahal teman-teman, mahalnya dikit, ada di 82 nya. Jadi ini kalau beli sekarang jangan teman-teman ya kemahalan ya, mahal. Soalnya harga tengahnya di angka 72, mungkin di angka 72 kurang dikit lah, bisa lah gitu untuk pembelian. Coba kalau yang lagi di bawah biarin teman-teman, yang udah ngambil dari bawah nih, udah lanjutin aja selama MA10 nya tidak putus. Ini kan mulai MA10 belum putus nih ya. Juga target yang saya targetkan juga udah terpenuhi. Di sini kita hapus ya. Sini kita hapus. Ini juga target belum terpenuhi. Yang ini kan 80-nya nih ada sekepala merah, sama di satu lagi di angka 81-nya ya. Biarkan aja seperti itu. Kalau teman-teman masih istilahnya masih punya barang di bawah, biarin aja. Karena sedikit lagi bisa mencapai ke harga 83-nya. Sedikit lagi 83. Makanya teman-teman kalau yang jangka pendeknya gitu ya, khawatir teman-teman nanti dibawa ke bawah lagi karena harus ada koreksi teman-teman ya. Bila ingin mencapai harga yang terbaiknya harus koreksi dulu, baru teman-teman mungkin bisa memikirkan ulang ya. Tapi kalau untuk jangka panjangnya, teman-teman masih di 89, masih ada harapan ke 89 untuk jangka panjangnya ya. Jadi kalau teman-teman contohnya gitu ya, contohnya kalian ngambil sekarang masih ada ke 89 dari harga wajarnya ya teman-teman ya. Untuk 3 tahunan seperti itu teman-teman ya. Ini murah untuk 3 tahunan, untuk 5 tahunan juga murah banget untuk 5 tahun. Jadi teman-teman masih ada kesempatan bisa ke harga sampai 130, bahkan bisa sampai ke angka 196. Tapi masalahnya teman-teman sanggup menahannya, itu yang jadi masalah. Ketika ke bawah, contohnya nih, mau investasi di sini tiba-tiba dibawa ke bawah lagi, kalian katos enggak? Kalau niat investasi kan harusnya nambah muatan. Nah bedanya investasi swing
sama scalping seperti itu teman-teman. Jadi kalau swing istilahnya nambah muatan lagi, kalau investasi juga nambah muatan lagi. Kalau swing kan jangka pendek, kalau investasi jangka panjang gitu kan. Usahakan teman-teman kalau mau investasi usahakan yang ada dividennya. Jadi ketika pun kalian masih istilahnya loss, dalam posisi loss, belum ada gainnya, artinya kalian masih punya pendapatan dari dividen ya, walaupun dalam kondisi terpuruk gitu istilahnya masih dapat dividennya. Cuman kalau kalian istilahnya swing, jangan menghadapkan dividen, teman-teman santai aja ya. Untuk swing mah ya istilahnya kenaikannya harus benar-benar signifikan gitu, baru kalian bisa menentukan target jualan di mana. Ya untuk swing jangka pendek yang mungkin sekarang udah telat, tunggu aja koreksinya teman-teman. Karena juga si kepala kembarnya udah mulai keluar nih kemarin ya, sekarang udah di up lagi. Ya mudah-mudahan besok di up dari angka 78-nya, ataupun dia diangkat ke dari 77 juga akan lebih bagus lagi. Untuk turun lagi juga lebih bagus lagi, asal jangan lewat daripada sebentar. Ada celah nggak di sini nih? Celahnya bagus banget teman-teman. Nah di sini celah, sini nih ada celah dikit. Nah kita usahakan celah dikit sini ya. Ini atas ke bawahin ya. Sampai sini nih ngambil dari sini ya teman-teman ya. Di sini kan di atas, terus dia ke bawah ngambil dari bawah. Nah inilah yang suka saya pakai untuk namanya seekor hijau ya. Di sini gap, di sini seekor hijau ya. Terus posisi dari bandar lokal bagaimana? Lagi ada pembuangan ya. Lihat di sini ada pembuangan ya. Kalau ada pembuangan dia masih posisi di atas teman-teman, akhirnya sideways atas, itu kemungkinan akan tarik ke atas ya. Tapi kalau pembuangan sampai dia ngebuang barang sampai turun si candlenya, kemungkinan dia akan dibawa turun ke bawah ya. Kalau ini kan masih ada istilahnya masih bisa di atas lah gitu ya, masih di atas, jadi masih ada kemungkinan untuk ke atas ya. Karena belum menembus si ekor si kepala merah yang ini ya, di 80 baru kesentuh sama candle-candle aja. Oke teman-teman. Nah untuk kabar baiknya ada si foreign masuk teman-teman dari tanggal berapa nih? 17 Oktober. Kita lihat 17 Oktober siapa yang ngambil? Ada CC ngambil 19,8 juta, artinya terlalu sedikit ya. CC juga sampai jualan ngambil 5 jual 2,4, artinya tinggal setengah lagi, 2,6 lagi ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 21. Dia dalam tanggal 21 ngambil lagi, coba lihat jualan nggak dia tanggal 21 nya. AK yang ngambil, CC jualan nggak? CC tidak ngambil, berarti si CC masih ada barang, si AK baru ngambil walaupun cuman 22 lot. Ya teman-teman seperti itu. Jadi bandar lokal lagi jualan terus tuh. Target ya kesini dulu teman-teman lah, 81 lulus ya, bisa ke angka lebih gitu ya. Kita cari di mana coba sebentar ya. Apakah udah dicari? Tunggu sebentar ya. Nah di tahun 2022 ada teman-teman si kepala merah di 98, artinya masih bisa lah ke 98 ya. Jadi kalau 98 ya bisalah gitu ya. Nanti kalau udah naik lagi kita bahas lagi ya. Oke mungkin teman-teman seperti itu untuk MCOR ya. Jadi sekarang dalam posisi dibungkus sama bandar foreign, tapi sekarang lagi sideways atas ya. Lagi sideways atas. Oke kita lanjut ke FWCT ya. FWCT kita lihat posisinya dulu. FWCT. Nah teman-teman kalau udah ada 3 garis seperti ini, sebenarnya teman-teman bisa menentukan ya ini lagi murah ataupun mahal teman-teman ya. FWCT baru juga ya, baru tahun berapa? Dia emiten baru ya, tahun berapa ini keluarnya? 2023 ya, tahun kemarin berarti ya. Kita 1 tahunan dulu, dalam 1 tahunan dia dalam posisi agak murah dikit ya, punya support di angka 94, sekarang 106. Kita lihat. Nah ini pakai candle bullish terus teman-teman ya. Nah inilah yang suka candle bullish tapi nggak bullish, tapi sekarang kemarin tanggal 16 bullish, ada bullishnya dia. Target saya ke angka 109, baru kesentuh sama shadow tapi belum melewati. Artinya ini bukan target penjualan ya, tapi ini adalah target untuk melewati. Nah target penjualannya di angka 132. Saya tulis 05 bulan 10 baru kemarin dibahas ya. Sekarang dibahas lagi di sini. Mudah-mudahan bisa tembus, kalau udah tembus ya bisa ke atas. Posisi bagaimana? Smart money sudah mulai masuk. Bandar foreign cenderung jualan teman-teman ya, tapi bandar lokal lumayan ada pemasukan. Hijaunya lebih banyak daripada pembuangan. Cuman 2 hari ini ada pembuangan. Tanggal 18 coba lihat, 17-18 ya, 18-21 untuk bandar lokal ya.
Bandar lokal ada YP, NI, CP, ZP. Yang nerima siapa? Teman-teman kita. Ya mudah-mudahan sih seperti biasa gitu ya. Kalau ada yang nerima, bandar ngeluarin, berarti teman kita ada yang ngambil ya. Secara pengambilan sih lumayan teman-teman ya. Ada peningkatan ya, walaupun ada pembuangan. Kita lihat aja besok ada pengambilan lagi ya. Target sudah diketahui mau ke angka 19 untuk melewati dan 132 untuk istilahnya targetnya ya. Ini bisa ke masa depan enggak? Kita lihat aja di sini untuk 3 tahunan posisinya. Posisinya masih agak murah, belum murah banget ya. Beda dengan apa tadi? MCOR ya. Ini juga, bukan MCOR, MKAP ya. Nah, di sini juga agak murah banget. Jadi sayang banget ya kalau untuk masa depan mungkin hanya ke angka 164-nya aja. Teman-teman ya, seperti itu juga candlenya. Saya pikir sih ini kurang memuaskan kalau ada candle seperti ini. Kalau saya ya kurang memuaskan, cenderung saya tidak akan memasuki emiten yang seperti ini. Kalau untuk scalpingan oke lah gitu, untuk jangka pendek juga bagus sebenarnya teman. Internet terus kan lihat di sini nih. Candle bearish di sini bullish. Nah, itu seperti yang emang namanya juga bandar ya, terserah mereka gitu ya. Tapi kadang-kadang ini suka diangkat lumayan teman-teman, semua dari sini diangkatnya set ke atas gitu. Itu menandakan satu tarikan yang satu kali napas udah buang aja, nanti ngambil lagi di bawah seperti itu teman-teman ya. Jadi smart money udah mulai masuk, pertanda ke atas sudah ada di angka 109 dan targetnya 132. Oke teman-teman, tapi hati-hati bila dia turun dari 92, mudah-mudahan pakai candle bullish lagi gitu ya, bisa turun ke angka 84, mudah-mudahan ditarik sama candle bullish seperti ini. Jadi akhirnya tetap juga di harga sini, cuma udah ada penurunan. Oke. Lanjut ada PTPS. Pulau Subur sering dibahas teman-teman. Sering dibahas posisinya seperti apa? Nah, sekarang like sideways panjang ya. Kemarin udah saya bilang ini ada bukan percobaan. Ada yang namanya candlestick kepala merah, artinya dia sudah konfirmasi mau ke 83, cuma tinggal nunggu waktu aja. Cuman hati-hati aja pembuangan di 78 karena di sini ada si ekor merah. Nah, ini target saya belum tercapai untuk 87-nya, biar terlewati aja. Target sesungguhnya ada di angka 125 tanggal 19.08, udah sekitar 2 bulan belum terpenuhi smart money, padahal udah masuk. Poren juga per hari ini masuk teman-teman ya, tanggal 21. Coba lihat tanggal 21 siapa yang masuk untuk porennya. Ada CC 7,2 ribu, bagus teman-teman. Ya jualan enggak? Ngambil bulat ya. Jadi untuk PTPS ngambil bulat, bagus teman-teman ya. Kita lihat kita indicate. Ini juga candlenya udah bagus tapi belum konfirmasi di atas candle MA10-nya. Kita lihat bandar lokal cenderung ngambil teman-teman tanggal 18 ya. Coba lihat deh. Tanggal 18-nya, tanggal 21-nya dia hari ini dia ada pembuangan tapi sedikit. Mudah-mudahan brokernya bagus ya. Di sini teman kita banyak yang ngambil, MG udah ngambil, YP udah ngambil, AG juga cuma 100 ya. Tapi yang banyak YP biasanya nyatu ya, seperti nyatu sama retail sama bandar. Bisa seperti YP, EP, terus PD yang suka nyatu sama bandar itu. Kalau XL saya belum pernah melihat, cuman saya melihat XL Poren saja, itu juga digoto sama ada emiten apa gitu ya. Nah, jadi teman-teman ini kemungkinan yang ngambil teman-teman. Jadi wajar kalau si bandar lokal jualan gitu ya. Kita lihat untuk tanggal hari ini yang jualan siapa. Ada si OD, ada si CP yang jualan, ada si EP juga jualan. Jadi yang nerima adalah emiten teman-teman kita. Tapi si PD, si EP sudah mulai masuk walaupun terredaksi sebagai retail. Cuman biasanya PD di dalamnya suka ada market maker juga. Oke, seperti itu teman-teman untuk PTPS. Bagus. Jadi kalau dia ada hentakan teman-teman ke bawah ya biarin aja ya. Saya aja menarikkan penurunan ke angka 59 ya. Ini suatu saat akan tertembus, cuman kita tidak tahu kapan-kapannya. Tapi sekarang nikmatin aja teman-teman di sideway-nya. Nanti kalau udah ke jeblos ke bawah kita ulangi lagi untuk analisanya ya. Tapi kecenderungan ke atasnya ada teman-teman ini. Sudah terkonfirmasi ke angka 83 dari si kepala merah. Terus di angka 85 juga ada, yang paling tingginya di sini teman-teman ya, di angka 87-nya. Oke, PTPS aman. Lokasi dulu. Posisi PTPS posisinya di mana teman-teman? Untuk satu tahunan lagi murah banget, benar-benar lagi murah banget. Untuk satu tahunan murah banget, ada lagi 3 tahunan murah banget, artinya ini lagi murah banget. Tinggal tunggu aja konfirmasi dari bandar lokal ataupun poren untuk akumulasi lagi ya. Mudah-mudahan tidak ke angka 59 ya.
biar 59 itu setelah kenaikan aja turunnya ya. Jadi targetnya 125. Apabila teman-teman istilahnya banyak yang nyangkut di 125, 126 sampai seterusnya, usahakan average sampai ke harga 114, 115 ya. Biar 125-nya dapat untung. Lanjut, ada real. Ada real ini nyangkut lama di harga 7, terus average sampai harga 17. FCA ya. Betul, FCA. Sementara ini saya informasikan bahwa bandar lokal masih jualan, tidak ada niatan untuk memaaf harga, tapi kita akan cek untuk 1 bulan ini apakah ada perkembangan atau broker-broker yang bisa dipercaya untuk mengangkatnya. Ini ada kakak teman-teman, kakak biasanya broker bagus ya, walaupun sebagian retail juga masuk di sini, cuman kadang-kadang kakak bagus. Terus OD juga kadang-kadang dimasukin sama bandar juga ya. GR juga suka dimasukin, RG juga suka dimasukin. Yang mudah-mudahan si BQ sama si MG juga udah mulai masuk selama 1 bulan ini ya. Untuk nego tidak ada, tunai cenderung kosong, reguler aja yang ada ya. Kita lihat untuk netnya si kakak ya. Jadi lumayan, broker lumayan, walaupun dibuang sama bandar lokal, cuman ada yang nampung si kakak itu luar dari bandar, tapi si kakak biasa suka mengapa harga juga sama BQ juga, apalagi BQ sama MG udah menyatu, mudah-mudahan sih BQ sama MG ini bisa melakukan kerjasama lagi. Tapi biasanya kalau BQ sama MG kerjasama, biasanya ada salah satu yang di atas, di paling bawah. Ada contohnya BQ paling atas atau nggak MG paling atasnya, tapi dibandingin ke bawahnya itu MG atau nggak BQ ya. Poren bagaimana? Poren lagi kosong dulu teman-teman ya, tidak melakukan aksi apa-apa. Setelah dia penjualan, cenderung dia tidak melakukan aksi. Jadi harap bersabar aja karena ini lagi dibuang dulu sama bandar lokal. Mudah-mudahan bandar lokal habis, ada yang ngambil dari bandar pihak luar selain daripada real ini. Mudah-mudahan bisa di up ke atas ya. Kita targetnya ini keluar dari FCA dulu deh teman-teman ya. Cuman mudah-mudahan sih ini kemarin ada percobaan dia mengangkat juga, ada upaya untuk angkat, tapi sekarang dia lagi melakukan pembuangan dulu. Harap bersabar aja teman-teman ya. Tapi broker-broker yang udah mulai disinyalir sebagai bandar ini sudah mulai masuk. Oke, jadi di average 17 tunggu aja teman-teman, lebih baik teman-teman tunggu aja, jangan sampai average lagi. Kenapa? Tapi terserah teman-teman ya. Kita tunggu aja perkembangannya, apakah si bandar lokal mengambil lagi enggak. Posisikan, usahakan si CP atau enggak YP yang ngambil ya. CP, YP, EP, YB kalau ngambil lagi secara besar-besaran mungkin itu bisa bertanda muka atas. Kita lihat MA10-nya aja, MA10 ulah mulai di bawah karena itu mungkin bisa ke atas, mungkin di situ bisa average. Tapi kalau udah tidak ada dana lagi, udah lebih baik diam aja. Kita tunggu ini bebas daripada FCA. Kita akan melihat yang mau bebas itu FUTR. Kita akan lihat seberapa dalam seberapa jauh FUTR itu bebas daripada FCA-nya, karena selama ini belum lepas walaupun udah lepas daripada 50. Kita ingin tahu peraturan dari bursa harus lepas di harga berapa dan harus lepas dalam hitungan berapa hari atau berapa bulan setelah harga 50. Oke teman-teman, mungkin segitu aja. Nanti kita akan update emiten-emiten yang baru baru saya sekarang mau saya kasih lope-lope ya setelah ini ya. Oke, ciao ya.